Oke, selamat datang kembali di channel Kartu Tutor. Pada video kali ini saya akan berikan informasi yaitu bagaimana cara pengaturan sesi terbaru di WebNBK untuk jenjang SD. Jadi di sini ada sedikit perubahan terutama di gelombang ya rekan-rekan ya. Di mana di gelombang pertama itu biasanya informasinya adalah untuk SD itu ada 2 gelombang yang dilaksanakan selama 4 hari, tetapi pada info terbaru di WebNBK untuk SD itu dilaksanakan selama 4 gelombang, di mana setiap gelombang dilaksanakan selama 2 hari. Nah, terus bagaimana perkembangan untuk pengaturan sesinya? Silahkan tonton sampai habis video kali ini dan jangan lupa untuk rekan-rekan ya untuk like, komen, dan subscribe yang video yang ada di channel Kata Tutor. Ya tentunya supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun dan mensupport channel ini supaya saya selalu bisa memberikan informasi terbaru tentang ANBK, kemudian soal AKM dan lain sebagainya. Dan tentunya informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang bertugas sebagai proktor di sekolahnya masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya ya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi dari channel ini. Nah, ini sudah ada di bagian playlist yaitu informasi tentang ANBK dan AKM. Oke, kita langsung saja untuk mengecek web ANBK rekan-rekan ya. Jadi di web ANBK ini di bagian dashboard sudah ada informasi tentang persiapan pertanggal 13 Oktober ini ya, persiapan untuk simulasi kemudian persiapan geladi. Jadi di informasi ini di dashboard ANBK sudah kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata pelaksanaan nanti untuk geladi dan ANBK jenjang SD dilaksanakan selama 4 gelombang, di mana tiap gelombang dilaksanakan 2 hari. Jadi agak berbeda dengan di informasi sebelumnya di pos AN. Nah, sekarang bagaimana pengaturannya? Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk persiapan simulasi dan gladi silakan rekan-rekan bisa cek web ANBK. Nah, kita langsung saja. Jadi untuk pengaturannya itu ada di nanti di pengaturan sesi, ada di menu asesmen nasional pengaturan sesi. Tetapi di sini untuk persiapan simulasi yang mendekati ini ya, tanggal 15 dari 17 untuk sinkronisasi sampai dengan tanggal 22 ya. Jadi gelombang 1 18-19 Oktober, gelombang 1 kemudian 21 sampai 22 itu adalah gelombang kedua ya untuk simulasi. Jadi simulasi dilaksanakan selama 4 hari. Ya, dan ini khusus untuk yang sekolah yang statusnya mandiri dan ditumpangi seperti informasi di web ANBK. Sedangkan geladi dilaksanakan selama 4 gelombang, ini selama 8 hari. Oke rekan-rekan ya. Nah, seperti informasinya. Dan sekarang untuk pengaturan sesi mungkin di simulasi tidak perlu karena kita menggunakan akun dummy, di sini sudah ada informasinya menggunakan data dummy. Dan nanti ini pengaturan sesi ini adalah untuk persiapan geladi dan ANBK nantinya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mencoba sekarang bisa langsung mencobanya. Baik, jika kita lihat di pengaturan sesi pada web ANBK yaitu di menu asesmen nasional ya, di asesmen nasional kemudian di pengaturan sesi ini ya. Nah, jika kita lihat di sini akan ada username. Nah, ini yang terbaru per 13 Oktober ini ya rekan-rekan ya. Kemudian nama peserta, statusnya sampling, ini yang utama. Kemudian ID proktor, kemudian gelombang. Nah, jadi untuk pengaturan sesi langkah yang pertama rekan-rekan lakukan adalah mengatur komputer proktor di sini. Ya, jika sudah mengatur komputer proktor ada ID. Nah, sudah mendapatkan ID. Nah, itu baru kita mengatur ke pengaturan sesi. Jika sudah selesai pengaturan sesi, rekan-rekan bisa mengecek ke kelengkapan data pada menu asesmen nasional. Ya, jadi itu langkahnya ya. Yang pertama mengatur komputer proktor, rekan-rekan menambahkan komputer proktor, nanti akan mendapatkan ID. Kemudian mengatur sesi, setelah itu mengecek kelengkapan data. Nah, jadi sekarang bagaimana pengaturannya untuk jenjang SD yang dilaksanakan selama 4 gelombang? Nah, di sini sudah ada informasi rekan-rekan. Jadi ini dilaksanakan selama 4 gelombang, yaitu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan setiap gelombang dilaksanakan 2 hari. Nah, nanti untuk sesinya kita bisa cek di sini. Ya, jadi sesi 1 hari pertama sesi 1, hari kedua juga sesi 1. Nanti kita samakan sesinya rekan-rekannya, jangan sampai berbeda. Ya. Nah, terus sekarang pengaturannya seperti apa untuk sekolah yang tentunya di sini memiliki misalnya 5, kemudian 10 dan 15. Dan nanti untuk yang memiliki 6, 8 misalnya ya seperti itu. Nah, nanti ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan infrastruktur di sekolah masing-masing. Jadi berapa punya komputer klien, jumlah siswa, nanti rekan-rekan bisa menaksirnya
seperti apa nanti, berapa gelombang yang bisa diikuti. Oke, nah kita langsung saja. Baik, nah ini kita masuk ke teorinya. Nah di sini ya. Baik rekan-rekan bisa melihat. Jadi ini untuk yang sekolah-sekolah yang pertama ditujukan kepada sekolah non penggerak, itu biasanya ada pesertanya maksimal 35, di mana ada 30 peserta utama dan 5 cadangan. Jadi kalau ada sekolah yang pesertanya di bawah 30, berarti semua siswanya tersebut berstatus sebagai peserta utama. Ya, jadi tidak ada cadangan. Nanti untuk peserta cadangan ini akan diatur otomatis oleh sistem. Kemudian di sini untuk komputer proktornya ini 1 unit. Ya, jadi kalau 1 unit berarti ada 1 ID proktor. Kemudian kliennya ada 5 unit. Kemudian jumlah sesi per hari itu ada 2 sesi dan dilaksanakan untuk SD itu ada 4 gelombang dan pelaksanaannya selama 2 hari, di mana hari pertama literasi dan survei karakter, nantinya kemudian hari kedua numerisasi dan survei lingkungan belajar. Ya, dan pengaturan sesinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang mempunyai sekolahnya mempunyai 5 komputer klien, nah seperti ini pengaturannya. Nah, saya gunakan nomor urut supaya memudahkan nanti rekan-rekan untuk melengkapi pengaturan sesinya. Ya, jadi ini menggunakan 1 ID proktor sama. Gelombangnya, nah ini bisa lihat. Jadi nomor urut 1 sampai 5 itu jumlahnya 5 orang. Yaitu di gelombang pertama sesi 1 hari pertama dan kedua. Berikutnya nomor urut 6 sampai 10 yang jumlahnya 5 orang. Nah, ini ID-nya sama, gelombangnya gelombang 1 juga. Kemudian hari pertama itu adalah sesi 2, kemudian hari kedua juga sesi 2. Jadi selama 1 gelombang ini, di gelombang pertama itu dilaksanakan oleh 10 orang siswa. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke gelombang kedua, di mana nomor urut 11 sampai 15 di sesi 1, gelombang kedua itu di hari pertama, kedua di sesi 1, sedangkan nomor urut 16 sampai 20 itu di gelombang kedua, di hari pertama dan kedua itu adalah sesi 2. Kemudian ini di sesi 2 juga 10 orang, sehingga dari gelombang 1 gelombang 2 baru menyelesaikan 20 siswa. Nah, sisanya yang 10 siswa itu dilanjutkan di gelombang ketiga. Jadi nomor urut 21 sampai 25 itu di gelombang ketiga hari pertama dan kedua itu sesi 1. Kemudian nomor 26 sampai 30 itu di gelombang ketiga di hari pertama dan kedua sesi 2. Sehingga totalnya ya 30 siswa dan 3 gelombang. Jadi bagi rekan-rekan yang mempunyai 5 komputer proktor di sekolahnya, 5 komputer klien ya, itu bisa melaksanakan ANBK selama 3 gelombang ya. Jadi ini khusus yang sekolah non penggerak ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian pengaturan sesi sekolah untuk yang 10 komputer klien. Nah, ini sekarang seperti ini. Jadi sama, pesertanya 30, 5 cadangan, 1 unit. Kemudian kliennya 10, sesinya 2 gelombang, harinya 2 hari. Nah, literasi hari pertama, hari kedua numerisasi. Nah, pengaturan sesinya seperti ini. Jadi nomor urut 1 sampai 10 ya, 10 siswa itu di gelombang pertama di di hari pertama dan kedua itu di sesi 1. Kemudian nomor 11 sampai 20 itu di gelombang pertama juga, tetapi dari hari pertama kedua itu di sesi 2. Sehingga pada gelombang pertama itu bisa menyelesaikan 20 siswa. Dan dilanjutkan lagi di gelombang berikutnya, yaitu di gelombang 2 10 siswa dari nomor urut 21 sampai 30. Itu hanya pada sesi pertama untuk hari pertama dan kedua. Jadi dilaksanakan selama 2 gelombang ya. Mohon maaf ini ada kesalahan ketik. Jadi ini dilaksanakan selama 2 gelombang ya. Berikutnya pengaturan sesi sekolah dengan kepemilikan 15 komputer klien. Jadi semakin banyak komputer kliennya biasanya pelaksanaannya akan semakin sedikit ya. Nah, ini 15 unit, kemudian 2 sesi per hari, kemudian jumlah gelombangnya 4 gelombang. Ingat untuk SD ini berbeda dengan SMP dan SMA. Jadi dalam satu kali pelaksanaan itu dilaksanakan selama 2 sesi ya. Nah, kemudian pengaturan sesinya sebagai berikut. Jadi nomor urut 1 sampai 15, gelombang pertama sesi 1 di hari ke-1 dan kedua. Kemudian di 16 sampai 30, mohon maaf ini ada kesalahan ketik. Jumlah siswanya itu adalah 15, kemudian di gelombang 1
sesi 2. Jadi dilaksanakan selama 1 gelombang ya rekan-rekan ya. Nah ini mohon maaf, ini salah ketik, nanti saya perbaiki. Dan file ini rekan-rekan bisa dapatkan dengan mengklik link di deskripsi. Nanti saya perbaiki dulu ya beberapa kesalahan ini. Dan kemudian pengaturan sesi sekolah dengan kepemilikan 10 komputer klien untuk yang sekolah penggerak ya. Nah, jadi di sini untuk sekolah penggerak ternyata minimal bisa 8, 9, 10 sampai 15. Nah, jika mempunyai 8 unit, bagaimana sekarang menyelesaikan untuk pengaturan sesi 60 peserta utama dan 10 cadangan? Nah, pengaturannya seperti ini. Ya. Jadi nomor urut 1 sampai 8 itu di gelombang pertama sesi 1 untuk hari pertama kedua, kemudian 9 sampai 16 itu di gelombang pertama sesi 2. Nah, ini baru 16 siswa ya di gelombang 1. Kemudian di gelombang kedua nomor 17 sampai 24 itu sesi 1 dari pertama kedua, kemudian 25 sampai 32 sejumlah 8 orang itu di gelombang kedua sesi 2 di hari pertama dan kedua. Nah, jadi selama 2 gelombang baru menyelesaikan sebanyak 32 siswa. Nah, sisanya kita lanjut ke gelombang ketiga. Jadi nomor urut 33 sampai 40 itu gelombang ketiga di hari pertama kedua itu sesi 1. Kemudian 41 sampai 48 itu di sesi 1 dan 2 pada gelombang ketiga ya di hari pertama kedua. Nah, ini baru sekitar 48. Nah, dilanjutkan lagi ke gelombang keempat. Nah, nomor urut 49 sampai 54 itu di gelombang keempat hari ke-1 dan kedua itu sesi 1, sedangkan yang 55 sampai 60 itu, nah ini pengaturannya rekan-rekan bisa tentukan ya 8, sisanya berapa. Nah, ini saya tentukan adalah sisanya 66 supaya nanti sama di antara sesi 1 dan sesi 2 seperti itu. Ya, nanti tergantung teman-teman ya yang di bawah ini ya. Nah, ini di gelombang keempat di sesi 1 di hari pertama dan kedua, kemudian 55 sampai 60 di gelombang keempat sesi 2. Sehingga jika rekan-rekan di sekolah yang mempunyai 8 komputer dengan jumlah peserta 60 bisa dilaksanakan selama 4 gelombang. Ya, jadi pas 60 siswa ya. Dan 5 cadangan akan diatur otomatis oleh sistem. Oke. Kemudian yang mempunyai 9 unit ya. Nah, ini beberapa judul ada salah ketik, nanti saya perbaiki, nanti bisa rekan-rekan download di deskripsi. Dan ini yang 9 unit, kita lihat pembagiannya seperti ini, jadi 1 sampai 9, ini adalah di gelombang pertama. Jadi pada gelombang pertama bisa menyelesaikan sebanyak 18 siswa, kemudian di gelombang 2 ini ada 36, nah kemudian dilanjutkan lagi sampai gelombang ketiga yaitu sebanyak 54. Ya. Kemudian nanti di gelombang keempat, nah ini sisa lagi 6 sehingga jumlahnya itu adalah 60 siswa dan 4 gelombang hanya pada sampai sesi 1. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya, jadi sudah 54 dan sisanya ini 6 orang di sesi 1 pada gelombang keempat. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana yang 10 unit? Nah, ini baru pas ya, yang 10 unit ya lebih sedikit lagi. Dilaksanakan selama 3 gelombang dengan rincian sebagai berikut. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 sampai 10 itu gelombang 1. Jadi gelombang 1 sebanyak 20 siswa, begitu juga gelombang kedua sebanyak 20 siswa sehingga 40 dan di gelombang ketiga sebanyak 20 siswa. Ya. Nah, ini nanti ini pas siswanya 60 ya. Mohon maaf ini ada beberapa kesalahan pengetikan, nanti saya akan perbaiki. Nah, sehingga untuk yang 10 komputer ini bisa melaksanakan untuk yang sekolah penggerak itu selama 3 gelombang atau 6 hari. Nah, kemudian untuk yang 15 unit, nah ini lebih gini lagi ya, lebih efisien lagi 15 unit. Itu bisa melaksanakan selama 2 gelombang. Jadi perinciannya sebagai berikut. Ya. Jadi yang nomor urut ini ya sampai 60 15 15 jadi gelombang 1 30, gelombang kedua 30 sehingga jumlahnya 60 siswa ya. Nah, ini masih ada kesalahan pengetikannya, mohon maaf ya rekan-rekannya. Jadi ini 2 gelombang. Nah, seperti itu. Nah, itulah bagaimana caranya untuk pengaturan sesi, nanti rekan-rekan bisa aplikasikan di web ANBK di sini. Jadi kita atur langsung ya. Ini sudah ada gelombang 1 sampai gelombang 4. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe.
supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini dan tentunya membuat saya lebih termotivasi untuk membuat video lainnya yang bermanfaat bagi rekan-rekan, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Karda Tutor. Oke, demikian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.